Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'dah. Alhamdulillah anak-anak, sekarang kita dapat bertemu kembali tentunya untuk melanjutkan materi Al-Quran Hadis kelas 6. Mari kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah dan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan membahas tentang kandungan daripada surat Al-Alaq. Silahkan anak-anak dibuka halaman 11 ya, halaman 11. Silakan dibuka halaman 11 anak-anak. D. Kandungan surat Al-Alaq. Kemarin terjemahnya sudah, baik yang mufradat maupun yang terjemah per ayat. Sekarang Pak Ali akan membahas kandungan daripada surat Al-Alaq itu sendiri. Yang pertama ya, ayat 1 menjelaskan tentang perintah membaca. Kemarin ada ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan seperti itu. Maka ayat ini anak-anak, kandungan daripada ayat ini menjelaskan tentang adanya perintah untuk membaca, baik membaca ayat-ayat qauliyah atau ayat-ayat kauniyah. Qauliyah atau ayat kauniyah, alam semesta. Qauliyah itu adalah ayat yang tertulis di dalam Al-Quran. Kauniyah itu merupakan alam semesta. Kita dapat membaca alam sekitar. Kenapa ada gunung, kenapa ada laut, kenapa ada pohon, itu dibaca semua oleh kita. Sehingga dengan demikian anak-anak, kita akan semakin yakin, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ini tidak mungkin ada tanpa adanya yang mengadakan. Siapa yang ada? Yang ada itu adalah zat yang ada, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu anak-anak. Jadi ayat 1 membaca, terutama adalah membaca Al-Quran di rumah. Jadi tidak hanya ketika pas ada di dalam tempat anak-anak mengaji. Yang kedua, menjelaskan tentang asal-usul penciptaan manusia, yakni khalaqal insana min alaq. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Jadi bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Ayat 3 dan 4 menjelaskan tentang bahwa manusia diciptakan untuk membaca dan ingat bahwa Allah mengajarkan manusia melalui penanya. Iqra wa rabbukal akram, ya, alladzi 'allama bil qalam. Itu ayat
4 dan 5. Kita surat pertama diturunkan oleh Allah ya ini perintah untuk membaca. Kemudian di sini ada kata-kata pena. Kata-kata pena. Bahwa untuk mengenai keilmuan ya, mengembangkan pengetahuan itu tidak terlepas dari yang namanya pena. Pena itu adalah alat tulis anak-anakku sekalian. Satu contoh, ketika kita sekolah, tidak hanya cukup kalian datang tanpa membawa buku, tanpa membawa alat tulis, tapi lebih dari itu, anak-anak dari rumah sudah siap untuk belajar, segala sesuatunya disiapkan, alat tulisnya disiapkan, terutama itu adalah bolpen. Untuk apa? Untuk mencatat apa yang telah disampaikan oleh guru. Makanya ayat yang nomor 4 itu adalah alladzi 'allama bil qalam. Kemudian ayat 5 menjelaskan bahwa Allah telah mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui, namun setelah ia merasa pintar atau merasa cukup serta melampaui batas. Artinya adalah kebanyakan dari manusia itu anak-anakku sekalian itu kalla innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, itu. Jadi kebanyakan manusia itu ketika dia sudah belajar, ketika sudah sukses, dia itu merasa pintar, merasa cukup, sehingga dia melampaui batas, merasa sombong terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sombong dengan orang-orang sekitar. Inilah sifat-sifat manusia. Kemudian ayat 5, ayat 6 ya. Kok ayat 6? Ayat 8 menjelaskan agar manusia ingat kepada Allah. Inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Jadi ini ayat menjelaskan bahwa manusia agar selalu ingat kepada Allah, agar selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat 9 dan 10 menjelaskan bahwa ini Abu Jahal berusaha menghalau atau menghalangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melakukan sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Tahukah kamu terhadap orang yang mencegah seorang hamba ketika hendak sholat? Dan seperti itu. Karena memang masyhur ya cerita bahwa ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang sholat, datang Abu Jahal, datang siapa? Abu Lahab, Abu Jahal, itu membawa kotoran kan seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditarik surbannya dari belakang, akan hampir tiap pagi di depan rumah baginda Nabi Muhammad SAW itu ditaruh duri. Inilah orang-orang yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah Rasulullah SAW untuk melakukan sholat. Kemudian ayat 11 kandungannya ara'aita in kana 'alal huda. Sebelah 12 ini menggambarkan Nabi Muhammad yang diberi petunjuk dan menyuruh manusia agar bertakwa. Ara'aita in kana 'alal huda aw amarah bittaqwa, atau memerintah dengan ketakwaan. Kemudian ayat 13 ara'aita in kadzdzaba wa tawalla menjelaskan bahwa
Abu Jahal telah mendustakan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat 14 menjelaskan bahwa Abu Jahal tidak mengira bahwa amal perbuatannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad ya. Diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala itu anak-anak. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ya. Kemudian 15 sampai dengan 18 ayat ini menjelaskan bahwa kelak Abu Jahal akan celaka dan akan ditempatkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Sehingga ayat 19 Allah menegaskan kepada baginda Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak-anakku sekalian, ayat ini kandungannya banyak sekali. Pada intinya anak-anak dari ayat ini pertama, banyaklah belajar, banyaklah membaca. Kemudian di samping itu hendaknya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadahnya semakin meningkat sebagai sifat kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anakku sekalian, Hulasah itu dibuka halaman 13. Hulasah halaman 13. 1. Surat Al-Alaq adalah surat yang ke-96 dalam Al-Quran. 2. Surat Al-Alaq tergolong surat Makkiyah. 3. Surat Al-Alaq terdiri atas 19 ayat. 4. Lafal Al-Alaq berarti segumpal darah. 5. Isi pokok dari surat Al-Alaq, ya. Ini bukan surat Ad-Duha. Al-Alaq anak-anak menjelaskan tentang perintah membaca. Manusia diciptakan dari segumpal darah, pena sebagai alat untuk mengembangkan pengetahuan, manusia yang melampaui batas karena merasa cukup, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang menghalangi kaum muslimin menjalankan perintahnya. Nomor 6, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 merupakan wahyu pertama kali yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi kemarin kalau tidak salah sempat disampaikan ya. Jadi Nabi Muhammad SAW pada waktu berada di Gua Hira berkhulwat menyepi, datanglah seorang malaikat dan membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu sampai ayat 5 ya. Kemudian 7, wahyu pertama diterima Nabi Muhammad SAW itu berada di Gua Hira. Anak-anak selamat belajar di rumah. Tugasnya adalah anak-anak menghafal, kemudian direkam ya, pakai video boleh, nanti kirim ke Pak Ali ya. Pakai video saja ya, pakai video saja kirim ke Pak Ali. Ini untuk kelas 6, surat Al-Alaq. Paling tidak dari sekarang Pak Ali kasih waktu 2 hari itu sudah hafal. Ya. Cukup sekian dari Pak Ali. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.